A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kismatil af'ali utawi iki iku bab bagian pira-pira fiil. Wa in aradta kismatal af'ali liyanjali angka sodal iskali. Wa in aradta lan lamun ngarepaken sira kismatal af'ali ing bagiane pira-pira fiil liyanjali darapun nyenta jelas angka saking sira sodal iskali apa kekotor kemuskilan. Fahya salasun malahunna rabi'u madin wa fi'lul amri wal mudhari'u. Fahya mangka utawi kismatal af'al salasun iku telu malahunna rabi'u ora ana lahunna iku kedua kismatal af'al rabi'u utai kang kaping papat. Madin siji fil madi wa fi'lul amri lan kaping none fil amar wal mudhari'u lan kaping telu fil mudhari'. Fa kullu ma yasluhu fihi amsi fa innahu madin bi ghairi labsi. Fa kullu ma mangka utai saban-saban ma kalimat yaslu kang pantes fihi indal ma. Amsi apa makna amsi wingi kemarin. Fa innahu iku mangka setuhne ma madin iku fi'il madi bi ghairi labsi kelawan tanpa keseliru. Wa hukmuhu fatul akhiri minhu ka qaulihim sara wa bana anhu. Wa hukmuhu lan utawi hukume fi'il madi fatul akhiri iku fatah akhire minhu saking fi'il madi ka qaulihim kaya ucapane ulama nahwu lapad saro wis lunga ya Zaid saking makan tempat, wabana lan wis pisah ya Zaid anhu saking makan tempat. Wal amru mabniun ala sukuni misaluhu dzarsof kotal magbuni. Wal amru lan utawi fi'il amar mabniyun iku kang den mabnikaken ala sukuni ing atase sukun. Misaluhu utai contone amar iku lapat ihdzar wedia sira sof kotal magbuni ing akad-akadan kang den rugini. Wa intalahu alifun walamun faksir wa kulliyakumil gulamu. Wa intalala lamun nyanding hu ing amar alifun apa alif walamun lan lam faksir maka ngasrohakenlah sira wa kul lan ngucaplah sira ngucap ing lapad liyakum becik ngadeg al gulamu sapa pandakawan. Wa in amarta min sa'a wa min goda fa askitil harfal akhira abada. Wa in amarta lan lamun gawe fi'il amar sira min sa'a saking lapad sa'a wa min goda lan saking lapad goda fa askit maka ngagugurakenlah sira al harfal akhira ing huruf kang akhir tegese huruf ilat abada ing dalam selawase. Takulu ya zaidugdu fi yaumil ahad was'a ilal khairati lukitar rasyad. Takulu ngucap sira ing lapad ya zaidu hai zaid ugdu lunga esuklah sira fi yaumil ahad ing dalam dina minggu. Was'a lan lumaku lah sira ilal khairati maring seke kebaikan. Lukita mangka den temu akan sira ar-rasyad ing pituduh. Wa hakadza qaulu kafir mimin roma fahdhu ala dzalika fi mastabhama. Wa hakadza lan hay kaya mengkono-mengkono fa askitil harfal akhir qauluka utawi ucapan sira ing dalam lapad irmi min roma saking lapad roma. Fahdhu mangka ngiaslah sira ala dzalika ing atase mengkono irmi fi mastabhama ing dalam barang kang samar iya emak. Boleh juga dibaca majhul fi mastubhima. Wal amru min khofa khofil iqaba wa min ajada ajidil jawaba. Wal amru lan utai pil amar min khofa saking lapad khofa iku lapad khof. Khof wedia sira al iqaba ing siksa. Wa min ajada lan saking lapad ajada iku lapad ajid. Ajid ngebagusakenlah sira al jawaba ing jawaban. Wa iyakun amru kalil muannasi fakullaha khofi rijalal abasi. Wa iyakun lan lamun ana amruka apa amar sira lil muannasi iku kuduwe muannas. Fakul maka ngucaplah sira lah kuduwe muannas ngucap ing lapad khofi wedia sira wadon rijalal abasi ing sekelanang kang memenganan kang nganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya menjelaskan tentang pembagian fiil. Ini sudah maklum ya, sudah masyhur. Isim dibagi ke beberapa bagian, banyak. Ada ma'rifat, ada nakiro, ada soheh, ada mu'tal, ada mufrad tasniyah jama'. Fiil juga sama dibagi, huruf juga sama dibagi. Kata ke musanib, wa in aradta kismatal af'ali liyanjali angka sodal iskali. Fahya salasum malahunna rabi'u madi wa fi'lul amri wal mudhari'u.
ketika kamu ingin mengetahui pembagian-pembagian fiil, fiil itu ada berapa, fiil itu dibagi berapa, apa aja, supaya kamu itu menjadi tahu, supaya ketidaktahuanmu tentang pembagian fiil itu menjadi jelas, menjadi terang, sehingga kemuskilan yang ada pada dirimu itu menjadi hilang. Kata Ki Musonib, fahya salasun, maka bahwasanya fiil itu ada tiga bagian. Malahunna rabi'u, tidak ada bagian yang keempat dari pembagian fiil. Ini pendapat yang paling masyhur ya. Pendapat yang paling masyhur itu bahwa fiil itu dibagi tiga. Apa aja Ki Musonib? Yang pertama fiil madi, yang kedua adalah fiil mudhore, dan yang ketiga adalah fiil amar. Kalau di sini fiil amar didahulukan itu ya karena supaya enak nazomannya. Yang paling masyhur fiil madi, fiil mudhore, dan juga fiil amar. Nah, ini juga sama ya. Urutan fiil ini berdasarkan firman Allah, mengikuti firman Allah. Apa firman Allahnya di dalam Al-Qur'an? Innama amruhu idza arada syai'an. Arada yang pertama adalah fiil madi. Kemudian ayat selanjutnya ayyakula mudhore, kemudian kun fiil amar. Jadi ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nah, jadi fiil madi dulu, kemudian fiil mudhore dulu, kemudian fiil amar. Fiil madi itu apa? Fa kullu ma yasluhu fihi amsi fa innahu madin bi ghairi labsi. Jadi fiil madi itu adalah setiap-tiap kalimat. Ma di sini artinya kalimat. Setiap-tiap kalimat yang pantas kalimat tersebut dimaknai amsi. Amsi itu maknanya telah, maknanya kemarin. Nah, ketika ada kalimat yang pantas dimasuki oleh amsi, maka jelas jangan salah, jangan sampai keseliru, itu namanya adalah fiil madi. Tapi apakah semua fiil itu pantas dimaknai makna amsi? Enggak, ada yang enggak pantas. Contohnya mana? Misalnya seperti in kharaja zaidun akramtuhu. In kharaja zaidun akramtuhu. Nah, contoh itu tidak pantas dia dimaknai amsi. Kenapa? Karena dia ada syarat dan jawabnya. Kenapa? Karena syarat itu maknanya bukan kemarin, akan tetapi masa depan. Jika. Nah, dari makna jika tadi mengindikasikan belum terjadinya pekerjaan tersebut. Makanya fi'il madi kharaja tadi dia enggak pantas dimaknai oleh makna amsi. Jadi fi'il madi ada yang pantas dimaknai amsi, ada juga yang enggak pantas. Secara masyhur dia pantas dimaknai makna amsi. Akan tetapi pada suatu keadaan dia tidak pantas dimaknai dengan makna amsi. Seperti contohnya tadi, karena ada huruf syarat. Nah, sedangkan huruf syarat ini mengindikasikan maknanya adalah makna istiqbal, masa depan. Dengan demikian fi'il mudhore juga sama ya. Fi'il mudhore juga sama bisa dimaknai makna amsi. Kapan? Ketika dia itu ditempeli oleh lam. Karena fungsi dari lam jawazim, dia menjadikan fi'il mudhore yang tadinya makna istiqbal kepada makna madi. Contohnya lam yadrib, tidak mukul ya Zaid. Itu sama seperti madoroba. Itu boleh. Nah, itu fi'il madi ya. Contoh-contohnya lain nasoro, fataha, alima, maknanya telah semua.
Kemudian hukumnya bagaimana? Wa hukmuhu fathul akhiri minhu kaqaulihim sara wa bana anhu. Hukum membaca fi'il madi itu adalah fathul akhiri. Huruf akhirnya dibaca fathah. Mabni fathah, doroba fathah, alima itu huruf terakhirnya di fathah. Awalnya juga sama ya, di fathah kebanyakannya. Kalau sulasi mujarrad, alima fataha mana'a doroba hasiba hasuna. Itu sebagai ciri dari fi'il madi. Contohnya kalau di sini adalah saro, contohnya bana. Nah, tapi fathah akhirnya ini ada yang secara zahir, ada juga yang secara muqaddar. Kalau secara zahir itu nempel pada fi'il yang sahih akhir ya, seperti doroba, nasor, itu jelas dia fathah akhirnya secara zahir. Tapi kalau muqaddar nempelnya pada fi'il-fi'il yang mu'tal akhir. Contohnya sholla, roma. Itu fi'il-fi'il yang mu'tal akhir atau bina naqis, maka dia fathahnya secara muqaddar. Goza, roma, dan lain-lain. Akan tetapi ketika dia ini bertemu dengan wawu jama', fi'il madi ini bertemu dengan wawu jama', maka dia dibaca domah ya. Kenapa? Karena lil munasabah. Contohnya dorobu, fatahu, nasoru, dan lain-lain, tinggal dikiaskan saja. Nah, kemudian kalau dia ini bertemu dengan domir mutaharik marfu atau dengan fa'il, tak fa'il, maka dia dibaca sukun. Contohnya dorobetu, dorobeta, dorobeti, dorobetuma, dorobetum. Jadi hukum dibaca fathah akhir ini ketika fi'il madi itu belum bertemu dengan domir wawu jama' ya, belum bertemu dengan domir mutaharik marfu. Akan tetapi ketika dia bertemu dengan domir wawu jama' maka dibaca domah. Elatnya lil munasabah. Kalau dia bertemu dengan domir mutaharik marfu, maka dia dibaca sukun. Kenapa? Karena kalau tidak dibaca sukun, ada harokat 4 huruf yang semuanya berharokat. Nah, ini susah dibacanya. Orang-orang Arab itu benci. Kalau enggak disukun, nanti bacanya seperti ini. Dorobata, dorobati, dorobatu, dorobatu makna. Ini elatnya karena karohah tawali arba'a mutaharrikatin. Makanya dia disukun. Kemudian wal amru mabniun ala sukuni misaluhu dzarsof kotal magbuni. Hukum fi'il amar. Fi'il amar pengertiannya sudah kemarin. Nah, fi'il amar itu hukumnya bagaimana cara bacanya? Cara baca fi'il amar itu adalah mabni sukun ya. Contohnya di sini misalu ihdzar. Lafadz ihdzar jelas fi'il amar. Nah, akan tetapi mabni sukun ini huruf akhirnya ketika dia fi'il amarnya adalah fi'il amar yang sahih huruf akhirnya. Unsur, idrib, iftah, i'lam, ini fi'il amar yang sahih. Bagaimana kalau dia fi'il amar yang enggak sahih, fi'il amar yang mu'tal akhir? Kalau fi'il amar yang mu'tal akhir, nanti huruf elatnya itu harus dibuang. Contohnya ugzu, irmi, ikhsya, dan lain-lain. Baik berupa huruf elat akhirnya itu si alif, si waw atau si iya. Ketika dia menjadi fi'il amar, maka dia huruf elatnya, huruf terakhirnya itu harus dibuang. Nah, ini contohnya ihdzar sofqatal magbuni ini. Ki musonif mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kita itu harus hati-hati ya. Hati-hati terhadap akad-akadan yang rugi. Seperti jual beli, tipu menipu, muamalah-muamalah yang lain yang enggak sesuai dengan syariat, itu akad-akadan yang rugi. Kita harus menghindar.
Kemudian wa in talahu alifun walamun faksir. Nah, ketika fiil amar tadi bertemu dengan alif lam, maka cara bacanya harus dikasroh, taksir. Yang tadinya huruf terakhirnya itu sukun, kalau soheh tadi, sekarang ketika bertemu dengan alif lam, maka harus dibaca taksir, dikasroh. Contohnya, liyakumil gulamu. Aslunya liyakum. Berhubung dia bertemu alif lam, maka dikasroh. Untuk apa? Untuk menghindari bertemunya dua sukun. Tetapi kadang-kadang tidak juga dibaca kasroh, seperti huruf jar min, ketemu al dibaca minal, hum ketemu al dibaca humul, tergantung situasi dan kondisi. Sama ya, fi'il amar juga ada yang secara zohiron, ada yang secara takdiron mabni sukunnya. Kalau mabni sukun secara zohiron, jelas dia fi'il soheh seperti idrib. Kalau secara takdiron, dia yang mu'tal akhir. Bagaimana kalau dia itu fi'il amar yang bertemu dengan domir alif, bertemu dengan wawu jama? Kalau bertemu dengan domir alif, dia jazmnya itu membuang nun ya. Idrib, idriba, idribu, itu membuang nun. Idriba, idribu, itu membuang nun. Sama ketika dia bertemu dengan ya muannas mukhatabah juga sama, membuang nun. Contohnya idribi, unsuri, tinggal dikiaskan saja, baik sulasi ataupun gair sulasi. Kemudian wa in amarta min sa'a wa min goda fa askitil harfal akhir abada. Dan jika kamu mau membuat fi'il amar dari sa'a dan juga dari goda, maka kamu harus menggugurkan huruf terakhirnya selamanya. Maksudnya huruf terakhir itu adalah huruf ilat. Ini tadi sudah ya. Sa'a dan goda ini adalah fi'il madi, dia mu'tal akhir atau disebut dengan bina nakis. Setiap fi'il bina nakis ketika dijadikan fi'il amar, maka jelas huruf elatnya, huruf terakhirnya itu harus dibuang. Contohnya mana kimusonib? Taqulu ya Zaidu gudu fi yaumil ahad was'a ilal khairati lukita rasyad. Contohnya lapad ugudu, goda. Fi'il madinya, fi'il amarnya ugudu. Itu huruf elatnya dibuang. Contohnya mana? Sa'a, is'a. Is'a itu dibuang huruf elatnya. Was'a ilal khairati lukita rasyad. Ini contohnya bagus ya. Kita supaya selalu melakukan kebaikan-kebaikan, supaya apa? Supaya kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Wa hakadza qauluka firmi min roma fahdhu ala dzalika fi mastabhama. Nah, seperti itu juga hukumnya membuang huruf akhir, membuang huruf elat itu pada lapad irmi. Irmi itu sama ya, dia fi'il amar membuang huruf elat. Fi'il madinya roma yarmi, aslunya roma ya yarmiu. Dia sama fi'il bina nakis. Nakis ya'i ya. Fahdhu ala dzalika fi mastabhama. Nah, kata kimusonib, fahdhu, maka silahkan kiaslah olehmu, ukur saja fi'il-fi'il yang lain. Fi'il-fi'il yang tidak dijelaskan di dalam bait ini. Banyak fi'il-fi'il mu'tal akhir yang lain. Nah, sekarang tinggal dikiaskan saja. Yang penting kita paham qaidahnya. Satu qaidah paham dengan contohnya, yang lain tinggal mengkias. Kemudian wal amru min khofa khofil iqaba wa min ajada ajidil jawaba. Nah, kemudian fi'il amar dari khofa itu fi'il amarnya adalah khof. Khofa itu fi'il apa? Khofa itu adalah fi'il mu'tal, binanya adalah bina ajwab. Ajwab itu huruf elatnya ada di tengah ya. Ada ajwab ya'i, ada ajwab wawi. Ini ajwab waw, khawafa aslunya. Fi'il amarnya adalah khof. Ini mengalami i'lal ya, mengalami i'lal. Khof itu aslunya bagaimana? Ikhwaf. Aslunya adalah ikhwaf. Setelah ikhwaf, si waw yang huruf ilat ini berharokat,
sebelum waw huruf kha ini huruf soheh yang sukun, maka harokatnya dipindah menjadi ikhaf. Awalnya ikhwaf, if'al, ikhwaf menjadi ikhaf, ikhaf. Harokatnya pindah. Harokat kha sama waw dipindah menjadi ikhaf. Setelah ikhaf, kha-nya berharokat, maka si hamzah wasol ini dibuang menjadi khauf. Menjadi khauf. Setelah hamzah wasol dibuang menjadi khauf. Setelah khauf, si waw ini dibuang ya menjadi khauf. Seperti itu. Yang lain sama, tinggal dikias seperti qala yaqulu kul, ba'a yabi'u bi, kana yakunu kun. Itu cara membuat fi'il amarnya sama seperti khauf. Nah, cara membuat fi'il amar itu sebenarnya dari fi'il mudhari ya. Contohnya yadribu, yadribu fi'il mudhari. Fi'il amarnya adalah idrib. Caranya bagaimana? Caranya yadribu fi'il mudhari ini huruf mudhari'ahnya dibuang. Mana? Huruf iya. Nah, setelah membuang huruf mudhari'ah iya tadi, kemudian huruf selanjutnya tinggal 3, do, ro, ba. Adrib, bacanya adrib. Yadribu, baca adrib. Nah, setelah membuang huruf mudhari'ah tadi, huruf setelahnya adalah sukun, maka harus didatangkan hamzah wasol. Didatangkan hamzah wasol ini karena huruf setelah huruf mudhari'ahnya sukun ya. Datangkan hamzah wasol. Hamzah wasolnya ini sesuai dengan ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Daraba yadribu, maka hamzah wasol dibaca kasroh, idrib. Nasara yansuru, unsur. Seperti itu cara membuat fi'il amar. Kemudian wa min ajada ajidil jawaba. Fi'il amar dari lafaz ajada itulah adalah ajid. Ini juga sama mengalami pengilalan ya. Ini bab af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Aslunya ajwada yujwidu. Ajid, af'il, ajwid. Nah, setelah ajwid ada huruf ilat yang berharokat, huruf sohe yang sukun, maka harokatnya dipindah. Ajwid menjadi ajiwad, ajiwad. Nah, setelah ajiwad, si wawnya ini dibuang menjadi ajid. Seperti itu. Wa iyakun amru kalil muannasi fakullaha khafi rijal al-abasi. Nah, ketika kamu mau menjadikan fi'il amar untuk menunjukkan muannas, maka gampang ya. Tinggal dikasih iya saja. Contohnya di situ khafi, idribi, unsuri, iftahi dan lain-lain. Ini contohnya apa? Khafi rijal al-abasi, wahai kamu perempuan takutlah terhadap laki-laki yang nganggur, laki-laki yang bermain-main. Wallahu a'lam bishawab.